Halo semuanya, sadar nggak sih suplemen kolagen tuh sekarang kayaknya ada di mana-mana ya? Dan janjinya ya itu-itu aja. Kulit bisa jadi awet muda, glowing cuma dari sebotol minuman. Ini tren yang lagi besar banget. Tapi beneran segampang itu? Apa iya sebuah minuman sederhana bisa ngasih hasil seajaib itu? Atau jangan-jangan kita ini cuma korban marketing aja ya? Oke, yuk kita bedah tuntas semuanya. Kita bakal lihat dari sisi sainsnya, kita intip juga apa aja sih isi suplemen-suplemen itu. Dan yang paling penting, kita cari tahu apa yang sebenarnya paling ngefek buat kesehatan kulit kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya kolagen itu apa sih? Dan kenapa zat ini katanya penting banget buat tubuh kita? Nah, ini nih yang menarik. Kolagen itu aslinya bukan dari daging-daging empuk yang biasa kita makan loh. Justru dia paling banyak ada di bagian yang alot, yang kenyal-kenyal. Kayak urat, tulang rawan, kulit, bagian-bagian yang sering banget kita sisihkan. Walaupun memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan manfaatnya, kuncinya itu ada di komposisinya yang unik. Jadi, kolagen ini beda dari protein lain. Dia nggak punya banyak asam amino esensial, tapi justru kaya banget sama dua asam amino spesifik ini, prolin dan glisin, yang emang penting banget buat struktur dan kelembaban kulit. Oke, jadi kalau kolagen emang bagus, berarti minum suplemen itu cara paling bener dong ya? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi agak lain. Ini dia poin utamanya. Menurut ahli seperti Felix Sulhendri, produk-produk ini tuh harus kita anggap sebagai makanan ultra proses. Jadi, ini bukan sekedar kolagen murni yang kita minum ya. Ironis banget kan, niatnya mau sehat, malah minum sesuatu yang isinya penuh pemanis buatan, pewarna, pengawet, dan bahan-bahan kimia lainnya. Jadinya kan malah kontraproduktif. Dan di antara semua bahan tambahan itu, ada satu musuh dalam selimut yang paling parah. Gula. Dan ini bukan cuma soal kalori loh. Gula ini secara aktif justru merusak kulit kita. Prosesnya itu namanya glikasi. Oke, proses glikasi itu gimana sih? Gampangnya gini deh. Bayangin gula berlebih di darah kita itu kayak lem. Lem ini nempel ke protein-protein penting, termasuk kolagen di kulit kita. Akibatnya apa? Proteinnya jadi kaku, rusak, dan gak fleksibel lagi. Nah, kerusakan inilah yang memicu peradangan dan akhirnya mempercepat penuaan kulit dari dalam. Jadi, suplemen yang niatnya nolongin malah bisa jadi bumerang buat kulit kita. Terus, gimana dong? Ada alternatif yang lebih bagus nggak? Jelas ada. Yuk kita lihat sumber kolagen yang asli, yang beneran bisa jadi fondasi kesehatan kita. Coba deh kita bandingin ya. Satu sisi ada bubuk suplemen, sisi lain ada katakanlah semangkok soto Betawi. Jauh banget bedanya kan? Makanan tradisional kayak soto, sop buntut, atau kaldu ceker, itu ngasih kita kolagen alami, plus nutrisi-nutrisi penting lainnya. Dan yang paling penting, nggak ada tuh yang namanya bahan tambahan kimia aneh-aneh. Kan lagi nih, kita nggak bisa cuma ngandalin satu bahan ajaib buat beresin masalah kulit. Kenyataannya, kesehatan kulit itu adalah bagian dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar, yaitu gaya hidup kita secara keseluruhan. Coba deh pikirin, olahraga yang rutin, minum air yang cukup, tidur yang berkualitas, sama sebisa mungkin menghindari polusi. Hal-hal ini perannya bisa jadi sama pentingnya, atau bahkan lebih penting daripada suplemen manapun buat jaga kulit kita tetap sehat. Nah, jadi daripada kita pusing mikirin apa yang harus ditambahin, gimana kalau kita balik pertanyaannya? Apa yang sebenarnya harus kita kurangin atau hilangkan? Contoh paling jelas, ya merokok dan vaping. Ini tuh benar-benar musuh nomor satu kolagen. Efeknya apa? Kerutan dini, kulit kusam, bahkan di usia 20-an pun udah bisa kelihatan banget dampaknya. Selanjutnya, minuman manis. Ingat kan tadi kita ngomongin soal glikasi. Nah, minuman-minuman manis inilah bahan bakar utamanya. Bisa dibilang, tiap tegukan itu sama aja kayak kita lagi ngegas proses kerusakan kulit. Dan yang sering disepelekan, kurang tidur. Padahal saat kita tidur itulah tubuh kita, termasuk kulit, memperbaiki diri. Kalau tidurnya kurang, ya gimana proses regenerasi alaminya mau jalan? Nggak akan maksimal. Jadi intisari dari semua ini sebenarnya simple, kita perlu mengubah cara kita memandang kesehatan. Kita tuh sering banget mikir secara terkotak-kotak ya, An. Oh, ini masalah kulit, urusannya sama krim. Oh, ini masalah lambung, urusannya sama obat. Padahal nggak gitu. Tubuh kita itu satu kesatuan sistem yang saling nyambung. Kalau kita perbaiki sistemnya secara keseluruhan, setiap bagiannya pasti ikut membaik. Dan pada akhirnya, senjata kita yang paling ampuh sebagai konsumen itu adalah pepatah lama yang benar banget.
Kalau ada tawaran yang kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya kemungkinan besar emang nggak benar. Kuncinya cuma satu, berpikir kritis. Jadi, dengan gak gampang kemakan iklan dan lebih fokus ke kesehatan yang holistik, kita bisa bikin pilihan yang jauh lebih cerdas buat tubuh kita. Nah, pertanyaannya sekarang, solusi instan apa lagi nih yang kira-kira perlu kita bongkar bareng-bareng selanjutnya? Oke, sekian dulu ya pembahasan kali ini. Terima kasih.